Baik, kita lanjutkan perkuliahan kita untuk pertemuan ketiga pada hari ini ya, tanggal 18 April 2020. Kita masuk dulu ke materi praktek asuransi mengenai kontrak dan agensi atau hubungan keagenan. Mengenai pasar asuransinya, kita skip dulu untuk sementara waktu ini. Kita lihat dulu ke masalah kontrak. Atau kita lihat perjanjian asuransi ya, yang kita tahu adalah kontrak asuransi. Produk-produk asuransi itu pada dasarnya adalah merupakan suatu perjanjian atau kontrak antara penanggung dengan tertanggung. Jadi di satu sisi kita perlu memperhatikan aspek-aspek hukum yang terkait dengan masalah perjanjian atau kontrak jika kita membicarakan masalah asuransi, selain masalah risiko yang sudah kita bahas di 2 pertemuan pertama. Jadi perlu bagi mahasiswa di tahap awal ini juga mengetahui apa hal-hal esensial yang harus diperhatikan terkait dari suatu kontrak. Karena memang pada dasarnya produk asuransi atau polis asuransi itu adalah suatu perjanjian atau suatu kontrak antara penanggung dengan tertanggung. Untuk topik kedua, masalah keagenan, kita nanti akan lihat dalam praktek kesehariannya dalam hal pemasaran produk asuransi atau distribusinya, itu seringkali menggunakan jasa pihak lain atau yang kita sebut sebagai perantara. Maka di sana kita akan bicara aspek yang namanya keagenan. Baik itu perantara yang melalui nanti agen asuransi atau perantara yang melalui broker asuransi. Sehingga ini adalah hal kedua yang perlu juga kita ketahui pada saatnya nanti untuk mengantarkan kita ke permasalahan mengenai topik-topik praktek asuransi sesungguhnya. Baik, hari ini kita masuk dulu ke pendahuluannya. Di sini kita bisa lihat di poin awalnya, topik ini bicara mengenai prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan asuransi, khususnya berkaitan dengan masalah hukum perjanjian. Karena tadi saya bilang ya, di awal asuransi itu adalah suatu kontrak antara penanggung dengan tertanggung. Maka kita perlu lihat apa prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan kontrak pada umumnya. Lalu nanti kita lihat masuk ke poin kedua. Seringkali dalam hal suatu permasalahan atau kasus-kasus hukum gitu ya, berkaitan dengan asuransi, keputusan-keputusan di masa lalu atau yang dimaksud dengan judicial precedent, bahasa Indonesianya adalah jurisprudensi, kalau pernah didengar oleh teman-teman ya. Jurisprudensi atau keputusan-keputusan hukum di masa lalu terkait kasus yang serupa, itu menjadi juga dasar hukum dalam hal menentukan suatu permasalahan-permasalahan yang ada kemudian. Jadi kalau nanti, katakanlah misalnya, pernah di satu pengadilan dibahas kasus mengenai masalah penyalahgunaan premi, seandainya ada seperti itu ya. Nah, nantinya itu bisa dijadikan rujukan juga oleh pengadilan dalam hal membahas kasus serupa yang terjadi di masa depan. Ini yang disebut sebagai jurisprudensi. Oke, topik ketiga, pembahasan mengenai Terms of Business Agreement atau TOBA. Ini pada dasarnya nanti saya minta mahasiswa untuk membaca saja. Karena sebetulnya referensi buku ini memang seperti di awal pernah saya sampaikan di perkuliahan, kita merefer kepada textbook dari CII di Inggris, sehingga tentunya hal-hal yang dibahas di sini adalah lebih pendekatannya kepada praktek atau hukum yang ada di Inggris. Kita ambil beberapa hal yang penting, yang kita anggap sama atau universal, tetapi kalau beberapa hal yang memang lebih spesifik ke sana, sifatnya hanya menjadi pengetahuan. Ya, untuk poin nomor 3 saya minta mahasiswa nanti melihat tersendiri di textbooknya. Baik, kita masuk dulu ke masalah hukum perjanjian atau kontrak law. Kita lihat definisi dari suatu kontrak. Saya baca dulu ya. Kontrak itu apa? An agreement enforceable by law
between two or more persons to do or abstain from doing some act or acts, their intention being to create a legal relations and not merely to exchange mutual promises. Oke, mungkin kita ambil beberapa esensinya. Bicara kontrak adalah suatu perjanjian yang sah secara hukum antar siapa? Antara dua pihak, dua orang, atau lebih. Perjanjian yang diakui atau sah secara hukum, enforceable by law itu kita boleh artikan seperti itu, antara dua atau lebih orang atau pihak. Kalau bahasa hukumnya mungkin dia resminya bicaranya pihak, sehingga begitu ada dua pihak kita sebutlah ini yang namanya para pihak gitu ya, ataupun lebih sama para pihak. Untuk apa nih perjanjiannya? Mengatur apa? Melakukan sesuatu, to do something ya. Untuk melakukan sesuatu antara masing-masing pihak yang saling membuat perjanjian ini. Karena kita ada bilang dua pihak, pihak A dan B, nantinya perjanjian ini dibuat untuk melakukan sesuatu, atau lawannya, tidak melakukan sesuatu, or abstain from doing some act or acts. Ya. Tujuan dari hal ini adalah untuk menciptakan adanya hubungan hukum antara masing-masing pihak. Itu. Yang tidak berarti atau tidak harus berupa pertukaran janji yang sifatnya saling menguntungkan. Ini secara umum ya. Kita akan melihatnya dari sisi yang di awal tadi, ada perjanjian antara beberapa pihak yang sifatnya adalah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Oke. Nanti kita akan lihat dalam kaitannya dengan asuransi apa yang saya jelaskan tadi ya. Asuransi termasuk kontrak. Insurance is a contract. Perjanjiannya juga diakui sah secara hukum. Nanti kita lihat dalam bentuk polis asuransi, itu akta adanya perjanjian antara perusahaan asuransi dengan tertanggungnya, ada kesepakatan sebelumnya antara para pihak, ditandatangani kedua-duanya, dan itu diakui sebagai dokumen yang sah di mata hukum. Ya, akta tersebut ya, yang namanya polis. Tetapi nanti bisa jadi ada teman-teman yang di praktek perusahaannya udah melihat dokumennya atau bisa jadi belum. Yang selalu dibicarakan di kelas atau di praktek asuransi pada umumnya adalah kita bicara dokumen kita, akta kita adalah polis asuransi. Tetapi sesekali nanti tergantung juga perusahaannya dan scope bisnisnya, bisa jadi teman-teman akan menemukan yang namanya dokumen perjanjian kerja sama, disingkat sebagai PKS. Ya, saya kepingin teman-teman dari sejak awal memandang suatu bentuk dokumen kaitannya dengan asuransi gitu ya. Jika itu sifatnya perjanjian antara penanggung dengan tertanggung, terlepas nama yang dipakai itu polis atau perjanjian kerjasama, pada esensinya dia adalah merupakan perjanjian antara penanggung dengan tertanggung. Bolehlah kita bilang secara praktika, kadangkala perjanjian kerjasama antara dua pihak penanggung tertanggung itu juga bisa dipandang sebagai polis. Tergantung nanti skop kedalaman pembahasannya di dalam perjanjian kerjasama tersebut. Ya, jadi supaya nanti nggak miss esensinya, teman-teman ya bicara, memang nih polis apa, PKS ini apa? Esensinya adalah dia kontrak. Esensinya adalah perjanjian, agreement, perjanjian yang sah secara hukum antara siapa? Antara penanggung perusahaan asuransinya dengan tertanggungnya atau nasabahnya. Jadi itu ya, sedikit agak saya perluas. Apa-apa yang bicara mengenai perjanjian antara penanggung dengan tertanggung yang sifatnya terkait dengan penjaminan suatu risiko, boleh kita pandang itu bagian dari polis nantinya. Dalam praktek nanti bisa ditemukan ada perjanjian kerjasama yang sifatnya hanya payung hukum secara umum, menunjukkan hubungan keterkaitan atau niat dari masing-masing pihak. Mereka sebut itu juga PKS. Tapi nanti ada juga di satu sisi PKS atau perjanjian kerjasama yang memang sangat detail.
Karena nasabah kita macam-macam ya. Ada yang dia oke, hanya menggunakan polis, ada di sisi bisnisnya, misalnya perbankan gitu ya, dia menilai bahwa, "Pak, kami juga punya aturan main, tolong dibuat juga perjanjian kerjasamanya." Ada yang betul-betul perjanjian kerjasama utuh, semua secara detail, ada yang umum plus digabung dengan polis. Apapun itu ceritanya, variasinya, ingat-ingat dari sekarang bahwa kita bicara kontrak antara penanggung dengan tertanggung. Boleh, tidak ada masalah kalian menganggap itu juga bagian dari polis asuransi yang dikeluarkan oleh penanggung. Oke, itu sedikit ya, lebar untuk yang poin nomor 1. Dan yang kedua, perjanjian ini tentu antara penanggung dengan tertanggung, saya sudah sebut tadi, antara dua pihak. Kadangkala mungkin bisa ada keterkaitannya lebih dari dua pihak. Nanti dalam hal produk yang namanya surety bond, kalau mungkin pernah dengar, atau kontrak bank garansi, di situ ada keterkaitan beberapa pihak, antara tertanggungnya, penanggungnya. Kalau di surety bond itu bisa ada kaitannya nanti dengan pemilik proyeknya. Istilah teknisnya namanya obligee. Tertanggung kita adalah si kontraktor, namanya prinsipal. Jadi tidak salah definisi ini menyebut bahwa perjanjian itu adalah antara dua atau lebih pihak. Jadi tidak selalu melulu bicara dua belah pihak. Memang umumnya kontrak asuransi kebanyakan adalah antara dua pihak, nanggung dengan tertanggung. Oke, berikutnya kita lihat dari definisi ini, dari perjanjian itu apa yang harus dilakukan. Ini bisa kita lihat di dalam poin 3 dan 4 berikutnya. Ada sesuatu yang dilakukan dari masing-masing pihak, baik tertanggung, ini yang poin ketiga, maupun yang keempat, penanggung. Ya, esensinya nanti kita akan melihat bahwa adanya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, gitu ya. Kita lihat di sini contoh besarnya, ya. Apa kewajiban dari tertanggung dalam hal kontrak asuransi ini? Tertanggung setuju untuk membayarkan premi kepada perusahaan asuransi. Dan yang kedua, jadi ini dia samarikan kewajiban tertanggung ini secara garis besar. Tetapi sebetulnya isi di dalamnya banyak kalau kita kaitkan dengan yang poin yang berikut ini. Yang abide by the TC of the policy. Saya ulang, kewajiban dari tertanggung adalah membayar premi dan mematuhi seluruh terms and conditions of the policy. TC ini adalah terms and conditions. Apa artinya? Syarat-syarat kondisi yang terdapat di dalam polis. Jadi tertanggung berkewajiban membayar premi dan mematuhi seluruh syarat-syarat kondisi di dalam polis. Dalam kontrak ini ya, dalam kontrak asuransi gitu. Syarat-syarat kondisi polis itu banyak. Ada syarat mengenai tata cara pembayaran premi, ada syarat-syarat mengenai pelaporan klaim manakala terjadi suatu kerugian, ada syarat-syarat mengenai perubahan risiko, ada syarat-syarat mengenai subrogasi, dan seterusnya. Jadi, aturan mainnya, boleh kita bilang, oh jadi ini berarti semacam aturan main dari kontrak itu ya Pak? Ya, ini yang juga harus dipatuhi keseluruhannya oleh tertanggung. Itu bagian dari kewajiban dia, selain membayar premi. Setelah dia melakukan hal tersebut, apa yang didapatkan atau in return, gitu ya, dia dapat apa? Dia dapat kewajiban dari penanggung. Poin keempat, penanggung akan memberikan pembayaran uang ganti rugi manakala terjadi suatu risiko spesifik yang disebutkan di dalam polis. Tentunya kita bicara adalah risiko-risiko yang dijamin di dalam polis. Jadi setelah si tertanggung mematuhi kewajiban-kewajibannya di poin nomor 3, dia mendapatkan apa? Dia dapat hak dia ya. Haknya yang seperti apa? Haknya pada saat terjadi suatu risiko atau musibah, risiko ini dijamin di dalam polis, risiko ini sesuai dengan syarat-syarat kondisi polis yang kita sebutkan tadi, maka dia berhak untuk mendapatkan pembayaran ganti rugi atau pay a sum of money dari siapa? Dari perusahaan asuransi. Gitu ya. Itu penjelasan mengenai definisi dari kontrak dikaitkan dengan
kontrak asuransi pada umumnya. Kontrak asuransi adalah satu perjanjian yang diakui atau sah secara hukum antara penanggung dengan tertanggung, di mana tertanggung setuju untuk membayarkan premi dan mematuhi syarat-syarat kondisi polis. Sebaliknya, penanggung setuju memberikan pembayaran ganti rugi manakala terjadi suatu peristiwa atau risiko yang dijamin di dalam polis. Oke, berikutnya kita akan lihat bagaimana ya, kok bisa nih masing-masing penanggung, tertanggung, perusahaan asuransi dengan nasabahnya ini terikat di dalam satu kontrak. Kita akan lihat itu. Dan kemudian, mungkin yang muncul pertanyaannya adalah, selain bagaimana dia bisa terikat dalam kontrak, kondisi-kondisi apa yang mesti dipenuhi untuk memastikan adanya satu kontrak asuransi yang sah secara hukum atau valid. Ya bisa saja ada satu perjanjian-perjanjian yang memang tidak sah di mata hukum nantinya. Mungkin sudah ada yang pernah dengar, kalau kita bicara, kita buat perjanjian dengan anak-anak, gitu ya, sebagai contoh. Ini adalah contoh orang yang tidak cakap dalam hal hukum, di mata hukum. Tentunya perjanjian antara orang dewasa dengan anak-anak itu tidak sah di mata hukum. Itu sebagai contoh saja awalnya. Ya. Jadi kita harus memastikan bahwa kontrak yang kita buat antara penanggung dengan tertanggung itu adalah kontrak yang sah di mata hukum. Kalau mau ditanya, silakan tanya. Kalau enggak, kita lanjutkan. Oke. Berikut ini kita bicara dua kriteria utama agar satu kontrak kita katakan sebagai suatu kontrak yang valid, kontrak yang sah secara hukum ya. Dua hal utama ini harus ada. Yang di bawahnya, di poin kedua, itu adalah tambahan-tambahannya, gitu ya. Atau kontrak-kontrak, ada kriteria-kriteria lain untuk suatu kontrak yang valid. Tapi dua kriteria utama ini, khususnya harus di asuransi, itu harus ada. Apa dia? Offer dan acceptance. Yang kedua adalah considerations. Itu dua hal utamanya. Akan ada penjelasan di masing-masing slide berikutnya mengenai offer dan acceptance. Nanti kita akan jelaskan di sini, gitu ya. Sehingga di dalam slide ini disebutkan dulu, apa nih yang hal utamanya? Harus ada penawaran dari salah satu pihak, dan ada persetujuan atau penerimaan dari pihak yang lain, dan ada pertimbangan, considerations, untuk menerima offer tersebut dan acceptance tersebut. Dua hal ini ya. Lalu yang lain-lainnya bisa dilihat, kriteria lainnya ada tujuan dari menciptakan hubungan hukum atau kontrak tersebut, kapasitas masing-masing pihak terhadap kontrak, konsensus ad idem ini adalah kesepahaman masing-masing pihak dalam hal kontrak tersebut atau kesepakatannya, legalitasnya, possibility of performance, dan kepastian dari syarat-syarat kondisi yang digunakan. Kita akan lihat nanti di slide berikutnya. Jika salah satu dari kriteria ini tidak dipenuhi, maka kontrak itu dikatakan void ab initio atau batal sejak awal. Jadi kalau ada syarat-syarat yang ada di slide ini tidak dipenuhi, maka pada dasarnya kontrak itu menjadi tidak sah, tidak berlaku, tidak valid, bisa dianggap batal sejak awal. Baik, kita lanjut ke pembahasan mengenai offer dan acceptance. Suatu kontrak timbul, ya, bisa timbul nih, ada keterikatan antara masing-masing pihak pada saat satu pihak memberikan satu penawaran dan pihak lain menerima penawaran tersebut. Jadi kalau contoh dalam asuransi, ada tertanggung datang ke perusahaan kita, gitu ya, dia mau atau membutuhkan produk asuransi kendaraan bermotor. Membutuhkan produk asuransi kendaraan bermotor,
diberikan surat permintaan penutupan asuransi, ada juga yang menyebutnya surat penawaran penutupan asuransi gitu ya, SPPA lah intinya, atau aplikasi. Di situ diisi oleh si tertanggungnya. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan di dalam aplikasi atau SPPA tersebut, surat permintaan penutupan asuransi, mengenai informasi-informasi seputar objek pertanggungan yang akan diasuransikan. Ini bisa dipandang sebagai offer, penawaran dari pihak tertanggung. Saya punya objek pertanggungan, mobil sedan, gitu ya. Mau saya asuransikan, mau saya tawarkan, Bapak mau nggak mengcover atau menjamin kendaraan saya? Itu offer, gitu ya. Itu offer. Nanti dipelajari oleh perusahaan asuransi. Dipelajari oleh perusahaan asuransi, ya seringkali sebetulnya keadaannya adalah tertanggung sudah tahu jaminan apa yang dia butuhkan atas kendaraan tersebut, sehingga tidak hanya bicara data objek pertanggungannya, tetapi juga sudah di-state biasanya luas jaminan yang diinginkan. Kalaupun dia nggak tahu, mungkin nantinya dia akan meminta ke si penanggung, kira-kira penawaran yang bisa Bapak berikan apa? Jadi kayak dibalik gitu ya, dia nawarkan objeknya begini, tapi untuk covernya dia juga mau lihat nih, apa yang bisa ditawarkan oleh asuransi. Variasi seperti itu terjadi, tapi intinya adalah ada offer dari masing-masing pihak, ada acceptance, penerimaan dari masing-masing pihak. Baru kontrak itu jalan. Nah, setelah datanya dilihat dan dipelajari, coverage-nya juga dilihat, oh permintaan Bapak ini coverage-nya adalah total loss misalnya. Lalu asuransinya menjawab, baik, kami setuju untuk menerima pertanggungan yang Bapak tawarkan dengan kondisi sesuai permintaan dari Bapak. Itu contoh dari acceptance. Gitu ya. Tertanggungnya memberikan penawaran, asuransinya menerima permintaan atau penawaran yang diberikan, maka di sini sudah terpenuhi dua kriteria utama dari syarat sahnya kontrak. Ya. Kontrak come into existence, satu kontrak muncul jika salah satu pihak memberikan penawaran dan yang lainnya menerima. Oke, kita perlu lihat lagi, tapi ada dua bentuk acceptance dalam prakteknya. Memang lebih konteksnya ke buku referensi kita ini nih yang kita lihat berikutnya. Oke, ada yang disebut istilahnya di dalam buku ini unconditional acceptance. Ada yang disebut dengan conditional acceptance. Apa maksudnya? Kalau unconditional acceptance itu artinya akseptasi atau acceptance itu diterima tanpa adanya perubahan dari syarat-syarat atau kondisi yang ditawarkan. Menerima tanpa syarat nih, gitu. Saya masih lanjutkan contoh tadi ya. Ini dalam praktek sebetulnya kita cuma akan lihat isinya nih. Kalau masalah istilahnya, sebetulnya nanti teman-teman nggak akan, boleh dibilang nggak akan menemukan gitu loh. Pada saat kita lakukan yang A ini, oh ini berarti unconditional acceptance. Yang B kita lakukan conditional acceptance. Atau dalam slip SPPA-nya, slip atau SPPA-nya itu terus kita tulis, oke kami setuju dengan unconditional acceptance. Nggak pernah begitu ceritanya. Yang terjadi dalam praktek adalah apakah kita menerima dengan syarat atau tidak menerima, atau menerima menerima tanpa syarat, menerima dengan syarat, atau tidak menerima sama sekali penawaran. Ambil dengan syarat, ambil tanpa syarat, atau tolak penawaran tersebut. Itu masuk ke dalam skup area B1 dan B2. Ya. Jadi dalam prakteknya ada dua bentuk acceptance atau akseptasi dari penanggung gitu ya. Kita bisa menerima tanpa adanya perubahan-perubahan terhadap terms and conditions atau luas jaminan yang dimintakan oleh tertanggung. Contoh terakhir tadi yang saya berikan, karena coverage yang diminta adalah TOO, lalu si perusahaan asuransi langsung menerimanya, ini yang masuk ke dalam kategori B1, unconditional acceptance. Apa yang ditawarkan, nggak dirubah-rubah, langsung aja diambil. Tapi kalau yang kedua, conditional acceptance, kita mau menerima, ada syaratnya.
gitu loh. Ada kita rubah ya, terms-nya ya, TC-nya kita rubah ya, terms and conditions-nya kita rubah loh. Luas jaminan ini kita rubah, atau hal-hal lainnya kita rubah. Nah, pada saat dilakukan hal seperti ini dipandang di poin berikutnya sebagai new offer, tawaran baru dari salah satu pihak. Yang sifatnya bagaimana? Wajib nggak untuk diterima oleh pihak lainnya? Tidak, dia sifatnya terbuka ya. Bisa diaccept, diterima, bisa juga ditolak oleh pihak yang membuat penawaran di awal. Persons who made the original offer. Gitu. Jadi misalnya nih, kita rubah sedikit contoh pertama kita, asuransi kendaraan bermotor. Si tertanggung datang, bawa data-data objek pertanggungannya ke perusahaan asuransi tempat kita kerja, menawarkan, mau nggak mengasuransikan kendaraan milik saya? Dilihat datanya, luas jaminan yang diminta oleh si tertanggung adalah komprehensif. Komprehensif adalah luas jaminan dalam asuransi kendaraan yang punya luas jaminan lebih luas daripada coverage total loss. Setidaknya dari sisi penggantian kerugian. Komprehensif mengganti kerugian parsial maupun total loss. Kalau coverage total loss di dalam kendaraan hanya mengganti kerugian-kerugian yang sifatnya total loss. Jadi jelas tuh ya, sementara ini ya bahwa produknya lebih luas yang komprehensif ketimbang yang TO. Nah, kalau contohnya dirubah seperti itu, dia datang nih ya, dia datang terus minta, bisa nggak di-cover untuk full taksi saya? Ini kaitannya sama yang pertemuan sebelumnya. Saya maunya komprehensif. Lalu asuransinya jawab, Pak, maaf untuk resiko terkait taksi, kebijakan underwriting perusahaan kami adalah membatasi coverage hanya dengan total loss. Sehingga yang kami tawarkan adalah coverage total loss dengan rate premi sekian. Itu adalah contoh dari B2, conditional acceptance. Menerima dengan melakukan perubahan, saya contohkannya singkatnya hanya luas jaminan ya. Ada kewajiban dari tertanggung kita yang full taksi untuk terima? Tidak. Dia boleh terima atau boleh tolak. Di situ masih area istilahnya negosiasi, bahkan mungkin akan muncul counter offer berikutnya. Si tertanggung bisa jadi akan bilang, Pak, bisa nggak kalau begini, bisa nggak kalau begitu, gitu ya. Sampai nanti ujung-ujungnya kedua belah pihak sepakat. Baru terpenuhi dua syarat esensi dari kontrak tersebut. Oke ya, penjelasannya agak panjang, tetapi ini adalah contoh dari dalam hal kontrak ada tawaran, ada acceptance, akseptasi. Nah, penawaran bisa jadi tidak sekali jalan, bisa ada beberapa kali penawaran. Penawaran yang masuk bisa disikapi dengan menerima penawaran tersebut tanpa syarat, tidak menerima tanpa syarat, menerima dengan syarat, atau menolak sama sekali penawaran tersebut. Oke, lanjut. Nanti kalau terputus kita sambung lagi. Bagaimana kalau bicara acceptance melalui media post? Ya memang buku ini sudah termasuk yang lama ya. Sudah jarang mungkin kita temui dalam hal kontrak, apalagi asuransi, penawaran dan penerimaan satu bisnis itu menggunakan surat menyurat melalui pos gitu ya. Paling yang kita lakukan kalau nggak datang langsung atau ke perantaranya, ya bisa jadi kita akan lihat itu melalui penawaran melalui surat elektronik. Jadi ini masih pakai metode yang lama, udah jarang kita temukan penawaran itu menggunakan surat menyurat secara media pos ya. Nah, di sini tapi untuk pengetahuan saja, acceptance itu complete ya, diselesaikan pada saat titik di mana surat dari penerimaan salah satu pihak, asuransi dalam hal ini misalnya ya, itu dikirimkan. Ya. Di sini mau dicontohkan, aturan main ini berlaku meskipun surat itu terlambat, atau surat itu hilang, atau rusak di kantor pos, atau tidak pernah sampai ke tangan yang memberikan penawaran di awal, tertanggung, gitu ya.
Sebetulnya esensi yang mau dibilang adalah di poin 2. Saya nggak terlalu mau banyak bahas mengenai hal-hal ini gitu ya. Satu, metodenya sendiri udah nggak common sekarang. Tapi yang mau digambarkan sebetulnya apa nih dari cerita slide ini? Asuransi sudah menerima, ya, menerima tentunya dengan penawaran yang diberikan oleh tertanggung. Di titik mana? Di titik saat dia membubuhkan tanda tangan memberikan persetujuan di tanggal surat tersebut. Dan tanggal surat tersebut dikirimkan kepada si tertanggung. Artinya komitmennya udah mulai dari kapan sih? Dari titik itu, gitu loh. Dari titik pada saat surat itu dibuat dan dikirimkan kepada tertanggung. Jadi terserah mau itu nanti pada akhirnya suratnya itu terlambat, rusak, nggak diterima atau hilang. Yang kita tahu komitmennya udah ada di sana. Tentunya kalau memang peristiwa-peristiwa ini terjadi, ya apalagi kalau si pihak yang pertama akhirnya tidak menerima, ya bisa kita duga kontrak itu nggak akan berjalan karena nggak diketahui oleh si offerer utamanya yang menawarkan pertama. Tetapi yang mau diceritakan lagi-lagi di awal adalah komitmen si pihak yang menerima, dalam hal ini perusahaan asuransi, dimulai dari kapan? Dari saat dia membuat persetujuan tersebut. Itu yang penting ya. Karena prinsip dasar itu juga sebetulnya nanti berlaku untuk metode-metode lainnya. Dan juga rentetan berikutnya adalah apakah perjanjian asuransi itu baru ada kalau polisnya sudah terbit dan diterima oleh si pihak tertanggung? Jawabannya tidak. Kalau syarat offer dan acceptance ini sudah dilakukan, sudah bisa dibuktikan, pada dasarnya kontrak asuransi itu sudah berjalan. Tentunya syarat-syarat yang other-nya itu dipenuhi juga ya. Tapi yang utamanya duanya kita ngelihat ke sana dengan asumsi yang lainnya dipenuhi, polis belum ada sekalipun, tapi ada bukti bahwa si penanggung pernah setuju, ya, tertanggung juga setuju, sepakat dua belah pihak, dan nantinya ada pembayaran premi, pada dasarnya kontrak asuransi sudah timbul, atau terikat bagi masing-masing pihak. Itu esensinya. Kelewat ya. Baik, ini berikutnya. Saya udah bicara tadi sebelumnya terakhir, tapi ini dia lanjutannya gitu ya. Ada offer dan acceptance dan considerations. Considerations must be available to create a valid contract. Ini kan dua hal utama yang di awal ya kita bilang ya. Offer acceptance dan considerations. Definisinya bisa kita lihat di sini ya. Consideration itu apa sih? Satu hak, kepentingan, keuntungan, manfaat bagi salah satu pihak gitu ya. Dan detail selanjutnya, forbearance, detriment, loss, or responsibility given, suffer, dan seterusnya. Tanpa perlu melihat secara detail di dalamnya, kita mau bicara bahwa considerations ini adalah saat kita memberikan kewajiban, haknya kita apa? Yang kita peroleh apa daripada saat memberikan kewajiban tersebut? Jelas, yang paling utama bicara contoh dari considerations adalah premi bagi penanggung. Dia punya kewajiban untuk mengganti kerugian, manakala memang dia dapatkan haknya, right-nya, atau interest-nya, kepentingannya. Berupa apa? Berupa pembayaran premi dari tertanggung. Itu. Di sini ada simplifikasi dari definisi tadi. Apa yang dimaksud dengan considerations adalah tawaran atau kekuatan tawaran ya dari masing-masing pihak untuk mensupport kontrak tersebut. Bagi saya sih tetap nggak simpel ya. Boleh kita bilang sih, keinginannya atau haknya dari masing-masing pihak terkait dengan kontrak yang dibuat. Keinginan si asuransi adalah premi, sementara keinginan dari tertanggung adalah pembayaran ganti rugi. Gitu. Jadi dia contohkan formnya, bentuknya adalah apa considerations ini? Sejumlah pembayaran uang. Premi adalah sejumlah pembayaran uang dari tertanggung kepada penanggung. Claim atau indemnity adalah pembayaran sejumlah uang dari penanggung kepada tertanggung. Jadi itulah dua contoh considerations di dalam kontrak asuransi. Ya. Walaupun secara hukum bentuk-bentuk considerations lainnya bisa berupa janji atau tindakan-tindakan. Tapi kita bicara spesifik dalam kontrak asuransi adalah pembayaran sejumlah uang.
Baik, untuk mensamarikannya, 2 syarat kontrak yang esensial, kontrak asuransi yang perlu dipenuhi agar timbulnya kontrak yang valid, ada penawaran dan penerimaan, offer acceptance dari masing-masing pihak, dan kedua, ada considerations, ada pembayaran sejumlah uang, dalam hal ini premi atau ganti rugi klaim, untuk specified event. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Belum, Pak. Untuk sesi pertama ini tersisa sekitar 2,3 menit. Saya mau stop di sini dulu, biar kita sambung ke yang baru, biar lebih lama gitu ya. Karena ini kan udah masuk ke sub pembahasan berikutnya, yaitu yang D, mengenai pembatalan kontrak asuransi. Daripada nanti baru jelasin 1-2 poin kepotong, nanti kita stop di sini dulu untuk kita sambung ke sesi berikutnya. Untuk ini ya, saya undang lagi, saya invite lagi. Baik, Pak. Kalau memang nggak ada pertanyaan, saya stop dulu di sini. Saya undang lagi ya, siap-siap nanti ya. Oke. Ya, Pak.